Di saat kalian melihat gambar ini, mungkin kalian pikir ini syuting film, padahal ini bukan. Seorang pria terekam bergelantungan di kap mobil mewah di kawasan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Polisi menyebut insiden diduga dipicu masalah keluarga dan sempat dimediasi security. Video kejadian viral di media sosial setelah memperlihatkan pria dan wanita menempel di mobil yang melaju. Dan berikut pria nempel di kap mobil yang melaju kencang. Polisi ungkap kronologi dan penyebabnya dikutip dari tribunjatim.com. Nasib seorang pria yang terlibat cekcok menempel di sebuah kap mobil merah yang sedang melaju. Insiden itu terjadi di kawasan Taman Anggrek, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat 1 Mei lalu. Kapolsek Grogol, Petamburan, AKP Reza Aditya menyebut jika peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Polisi juga menyebut jika mereka sempat diarahkan untuk melakukan mediasi. Reza mengatakan, berdasarkan keterangan dari pihak security setempat, mereka sudah sempat mengarahkan mobil ke lobi sebuah mal untuk dilakukan mediasi. Namun setelah berhasil dilerai, mobil tersebut melanjutkan perjalanannya mengarah ke Kemanggisan tanpa memberikan keterangan apapun. Menurut keterangan saksi, diduga karena masalah keluarga, ungkapnya. Adapun insiden itu juga terekam video hingga viral di media sosial. Terlihat pria yang menempel di kap mobil berwarna merah itu seakan tengah marah-marah. Satu tangannya pun terlihat masuk ke dalam mobil melalui kaca yang terbuka sedikit. Disebutkan jika peristiwa ini bermula saat mobil keluar dari apartemen. Kala itu disebutkan terdapat pria dan wanita yang sudah dalam posisi menempel di atap mobil. Saksi mata menyebutkan bahwa dalam kecepatan yang cukup tinggi, sang wanita terpental dari atap mobil hingga terjatuh ke aspal, namun pria yang bersamanya tetap bertahan dan bergelantungan erat. Wah, kira-kira ada masalah apa ya dengan mereka ini? Nah, berita serupa terkait kap mobil, nasib polisi tersangkut di kap mobil. Itulah yang dialami oleh Aibda Supriyadi. Hati-hati ya. Lihat plat nomor itu. Di saat polisi nelek sumpah. Itu kasih gila kita. Nasib Aibda Supriyadi yang tersangkut di atas kap mobil bodong saat hendak hentikan pengemudi tersebut. Personel Satlantas Polres Kudus, Jawa Tengah itu sampai terpaksa hanya pegangan wiper. Supriyadi pun berjibaku supaya tidak terlempar dari mobil Toyota Calya yang melaju kencang. Aibda Supriyadi juga sudah berkali-kali meminta agar pengemudi itu berhenti. Namun pengemudi itu tak menggubris. Mobil tersebut kabur dari pemeriksaan kendaraan di Jalan Raya di Terminal Induk Kramat Jati Kudus, Jumat 2 Agustus 2024 sore. Setelah kelimpungan sejauh 1 km, anggota Polantas berseragam lengkap itu akhirnya terhempas ke aspal di belokan Monumen Laka, Kecamatan Jati. Ia pun menderita luka-luka di bagian kepala, tangan, dan bagian fisik lainnya. Meski dikejar sedan Batual Satlantas Polres Kudus dan kendaraan warga, mobil bergelir merah itu terus tancap gas hingga berujung menabrak pemotor Nul Kholis 50 tahun di jalanan Kecamatan Jati. Korban warga setempat itu dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami patah kaki kiri, luka siku, serta dagu. Cahaya merah itu akhirnya dihentikan di depan PT Pura, Kecamatan Jati. Merasa dia
Cuma takutnya dilempar ke truk Pak, itu saja. Mas, saat itu pegangan apa Mas? Pegangan bumper paling bawah, kanan kiri. Kemudian kurang lebih 1 kiloan dari terminal sampai pertigaan ke belakang. Pengemudi yang berinisial THP ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat berlapis, yaitu pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 212 KUHP menyoal melawan petugas kepolisian yang bertugas, ancaman hukuman kurungan 2 tahun 8 bulan dan 1 tahun 4 bulan. Nah, jika pelaku tidak melarikan diri, tentunya hanya sebatas melanggar UU lalu lintas karena tidak memiliki surat lengkap. Sebelum insiden itu, THP yang melintas di Jalan Raya Terminal Indo, Kecamatan Jati, Kudus baru saja berbelanja pisang dari Jepara. Namun karena plat nomor Celia merah yang dikemudikan THP palsu, tim Satlantas Polres Kudus yang tengah berjaga mengatur arus lalu lintas berupaya menghentikannya. Mobil yang terpasang plat K1048C itu awalnya sempat menepi, tapi kemudian justru tancap gas. Seketika itu, Aibda Supriyati yang menghadang tidak dapat menghindar hingga tersangkut di atas kap mobil. Aibda Supriyati mengaku tidak habis pikir dengan aksi pengemudi Celia yang terus memacu gas kendaraan dengan kecepatan tinggi meski mengetahui dirinya bergelantungan di kap mobil. Sementara itu, penuturan THP, ia terpaksa nekat melarikan diri lantaran tak ingin berurusan hukum dengan Satlantas Polres Kudus. Pedagang ini memahami kendaraannya itu berstatus bodong alias tak dilengkapi dokumen resmi. THP sendiri berujar membeli Celia merah itu dari seseorang di Jepara seharga 35 juta rupiah. Sudah 1,5 tahun saya beli, saya sangat menyesal dan minta maaf. Saat itu saya kulakan pisang di Jepara dan hendak saya jual, tutur THP. Ini adalah momen ketika petugas di sub ini tersangkut di kap mobil yang tengah melaju kencang, dan ada juga demi menggagalkan aksi pencurian, pria ini sampai nekat naik ke kap mobil. Ya, untuk pelakunya sih kabarnya sudah ditangkap. Siapa yang tidak tahu kasus yang terjadi di Pekanbaru Riau? Ini adalah kasus perampokan nenek yang terjadi di Pekanbaru. Yang mirisnya ternyata otak di balik kasus ini adalah menantunya sendiri loh. Polresta Pekanbaru menetapkan 4 tersangka kasus perampokan disertai pembunuhan Dumaris, 60 tahun di Rumbai, Pekanbaru Riau. AF, menantu korban, menjadi otak pelaku dibantu SL sebagai eksekutor serta E dan L, motif utama sakit hati keluarga. Para pelaku ditangkap di Aceh dan Binjai, positif narkoba, kini ditahan polisi. Seorang wanita bernama Dumaris Deniwati Borusitio, 60 tahun, ditemukan tewas di dalam rumahnya di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau. Ia diduga menjadi korban perampokan brutal dengan cara dihantam kayu berkali-kali. Kebrutalan pelaku menghabisi korban sempat terekam CCTV rumah. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu 29 April pagi. Awalnya suami korban, Salmon Meha, mengajak korban untuk keluar rumah mengurus pajak kendaraan. Namun saat itu korban tidak mau ikut dan tinggal sendirian di dalam rumah, kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad dalam keterangannya Sabtu 2 Mei. Sekitar pukul 11 suami korban pulang ke rumah melihat pintu rumah terbuka. Sang suami kemudian masuk ke dalam kamar melihat situasi dalam kamar berantakan. Suami korban kemudian mengecek korban ke dalam kamar mandi kamar, namun tidak ada. Setelah itu suami korban memeriksa dapur rumah dan melihat istrinya sudah dalam keadaan meninggal dunia dan melihat bercak darah di dalam kamar mandi. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polresta Pekanbaru. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkari untuk diautopsi. Titik-titik pembunuhan terhadap Dumaris juga terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, terlihat awalnya mobil hitam parkir di depan rumah korban. Seorang perempuan berkaus hitam masuk ke dalam rumah diikuti oleh wanita berjaket hoodie yang disusul 2 orang pria.
Tak lama kemudian korban keluar dari dalam kamar dan membuka pintu menyambut wanita berkaos hitam. Setelah itu wanita berkaos hitam menyalaminya dan korban duduk di kursi. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di saat itu pelaku pria yang memakai kaos abu-abu dan bermasker sekonyong-konyong menghantam kepala korban dengan balok kayu yang ia bawa. Korban dihantam balok kayu berkali-kali hingga terkulai. Para pelaku sempat melihat ke arah CCTV, kemudian si pria tadi merusak CCTV tersebut. Nah, kita bisa melihat ketika para pelaku ini keluar dari rumah korban. Usai melakukan aksi perampokan dan pembunuhan, para pelaku diketahui langsung melarikan diri ke luar daerah untuk menghilangkan jejak. Polisi kemudian melakukan pengejaran intensif setelah berhasil mengidentifikasi para terduga pelaku. Dari hasil perkembangan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan lokasi persembunyian para pelaku yang berada di dua wilayah berbeda, yaitu di Aceh Tengah dan juga di Binjai, Sumatera Utara. Dua pelaku ditangkap di Aceh Tengah, sedangkan dua pelaku lainnya ditangkap di Binjai, Sumatera Utara, kata Muharman. Penangkapan dilakukan secara terpisah dengan pengamanan ketat. Polisi juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku guna mendalami motif, peran masing-masing, hingga kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Salah satu fakta yang paling menyita perhatian publik dalam kasus ini adalah dugaan keterlibatan kerabat dekat korban. Polda Riau mengungkapkan bahwa salah satu perempuan yang terlihat dalam rekaman CCTV diduga merupakan mantan menantu korban berinisial AF. Dugaan keterlibatan orang dekat korban membuat kasus ini semakin mengejutkan masyarakat. Polisi kini masih mendalami hubungan antara para pelaku dengan korban serta kemungkinan adanya perencanaan sebelum aksi perampokan dilakukan. Selain menyebabkan korban meninggal dunia, para pelaku juga diduga menggasak sejumlah barang berharga milik korban. Menurut polisi, barang yang hilang antara lain berupa perhiasan emas, uang tunai $400 Singapura, paspor, serta telepon genggam. Yang membuat keluarga korban semakin terpukul adalah hilangnya cincin emas pernikahan korban yang memiliki nilai sentimental tinggi. Keluarga korban mengaku sangat terpukul atas peristiwa tersebut. Terlebih, aksi kejahatan itu dilakukan dengan cara yang sangat brutal terhadap seorang perempuan lanjut usia. Polisi mengungkap motif utama kejahatan ini adalah sakit hati. AF mengaku memiliki konflik pribadi dengan keluarga korban sejak masih tinggal bersama sebagai menantu. Ia menikah dengan Arnold pada 2022 dan meninggalkan rumah tersebut pada tahun 2023. Saat ini keempat pelaku telah diamankan di Mapolresta Pekanbaru. Dua pelaku laki-laki dilumpuhkan karena melakukan perlawanan saat penangkapan di lokasi berbeda. AF dan SL ditangkap di Aceh Tengah, sementara E dan L diamankan di Binjai, Sumatera Utara. Setelah melakukan aksi kejahatan, para pelaku diketahui sempat pergi ke Medan dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hasil pemeriksaan menunjukkan keempatnya positif menggunakan narkoba. Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk melengkapi berkas penyidikan dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Polisi mengatakan para tersangka pelaku pembunuhan dan pencurian terhadap lansia bernama Dumaris, 60 tahun, di Pekanbaru Riau, awalnya tidak hanya menyasar satu korban. Polisi telah menangkap 4 tersangka pelaku, yakni AF, SL, E alias I, dan L. AF merupakan menantu korban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hashim Risa Hondua menyebut para tersangka mulanya berencana menghabisi nyawa 4 orang yang berada di rumah korban. Rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya 1 orang saja, tapi 4 orang yang ada di rumah, kata Hashim dalam konferensi pers Minggu 3 Mei, yaitu orang tua, kemudian inisial A dan adiknya A, semuanya ibunya. Namun pada saat kejadian pada Rabu, hanya Dumaris yang berada di rumah dan akhirnya menjadi korban pembunuhan. Korban dipukul menggunakan benda tumpul yang telah dipersiapkan tersangka hingga meninggal dunia. Hashim juga menyebut para tersangka mulanya datang ke Pekanbaru dengan niat melakukan pencurian. Namun dalam perjalanan, rencana tersebut berubah menjadi pembunuhan.
Sementara itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta menyatakan keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Mereka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan juga pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban tewas, pasal 459 dan atau pasal 458 ayat 3 dan atau pasal 479, yang menambahkan para pelaku terancam hukuman berat, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Dalam kasus ini, AF berperan sebagai otak pelaku, SL sebagai eksekutor, sementara E alias I dan L membantu jalannya aksi. Polisi juga mengungkap motif kejahatan dipicu oleh sakit hati dan faktor ekonomi. Ini ada hantu kali. Angin. Ayo cepetan. Oh iya, cepetan. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Shopee Official setiap harinya ya.